maho tusi, babu ama iseho, babu ama homar buat tusi. Inna buti. Patadau diri. Nah, dengan itu mereka menunjukkan rasa cintanya. Oh, dia menghormati saya, dia menghormati kami, orang yang ada di tempat ini yang sebelum dia. Ini bagi saya sangat keras ketika saya mendengarkan itu dari orang Batak. Dan puji Tuhan mereka mendukung HKBP ini. Dia tidak hanya omongan semata. Ai boleh dekat didokon, ai hola kata nadi, boleh didokokan. Tapi nyatanya dia bela-belaan sangat besar bela-belaannya untuk HKBP. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih masih menyaksikan podcast kami. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Masih bersama dengan narasumber kita, seorang pelayan muda yang masih sangat energik dan semangat dalam melayani, yang saat ini sedang aktif di Pospel Pati yang ada di Jawa Tengah ya, Mang ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirimkan ke sosial media HKBP di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan di mana lagi ya, di YouTube mungkin ya kalau ada. Dan kami sudah menampungnya dan akan kita tanyakan secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Oke, Amang Elimiano, kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Amang. Dari @nomensen Rait. Motivasinya Amang untuk calon-calon pelayan, untuk pelayanannya nanti. Oh, ini mungkin minta diberi motivasi nih, Amang. Mungkin Amang Nomensen Rait ini calon pelayan juga. Silakan, Amang. Motivasi. Ya, terima kasih. Saya sih hanya memberikan motivasi apa yang saya alami tadi. Tetap yang pertama itu kita harus berdoa. Yang kedua, ingat, mitramu itu siapa? Kamu harus menghargai mitramu. Kamu harus, jika ia lebih tua, sopanlah, hargailah. Dan jika itu lebih muda dari kamu, ayo juga hargai dia. Dia itu adalah mitramu. Sama yang di atas juga kan, Tuhan juga kan membuat kita mitra, bukan bawahannya. Jadi kita harus mau bermitra dengan orang lain supaya pelayanan kita itu baik. Saya pikir dua hal yang saya sampaikan tadi di video sebelumnya sudah sangat mewakili motivasi dari saya pribadi. Terima kasih. Untuk Nomensen Sirait nanti mungkin bisa disaksikan ya di segmen pertama supaya mungkin dari cerita pelayanan Amang ini kamu bisa dapat menyimpulkan motivasi apa yang bisa diambil untuk melayani nanti. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Amang. Dari ini kayaknya Amang kenal orangnya ya. Dari @ondi_siagian. Pertanyaannya, halo Amang, adakah penentangan dari masyarakat atau ormas setempat? Kalau ada, bagaimana meresponnya? Thanks. Silakan, Amang. Terima kasih. Terima kasih untuk Amang calon pendeta Ondi Siagian. Ondi Aksilo Siagian. Untuk saat ini dan mudah-mudahan jauh dan mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada seperti itu. Saya. Saat ini belum ada ya, Mang ya? Dan semoga tidak ada. Bukan belum ada, mudah-mudahan tidak ada. Nanti boleh juga dilihat video sebelumnya, karena kan di sana udah kita bicarakan tadi bagaimana situasi di Pati ini, seperti itu. Oke, Mang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari _Sylvia. Ini benar nih, Mang, karena A-nya panjang sekali. Pertanyaannya, apa hikmah dari lika-liku pada saat Amang pelayanan di Pospel HKBP Pati? Hikmah dari lika-liku yang Amang hadapi di pelayanan sekarang. Hikmahnya bagi saya dari berbagai jenis pelayanan yang sudah saya alami yang sedikit itu, saya semakin ditangguhkan dalam situasi atau dalam hal apapun bentuk pelayanan itu.
berharap juga ke depan dengan pengalaman-pengalaman ini eh, saya semakin dipermudah untuk menghadapi persoalan di jemaat, eh, untuk mencari solusi dari atas masalah-masalah yang terdapat pada suatu jemaat. Jadi hikmah itu kiranya menempel dalam diri saya gitu loh dari pengalaman-pengalaman ini. Ada yang susah, juga sukacita. Hikmah dari yang dua hal ini harus saya bawa, harus saya hidupin di dalam pelayanan berikutnya gitu loh. Menarik nih emang. Ini pertanyaan dari netizen yang ada di hadapan Amang sekarang dari saya sendiri. Emang saya ingin bertanya nih. Kebetulan Amang saya kan memang lahir dan besar di Pulau Jawa. Saya tahu sekali bagaimana sulitnya untuk menyesuaikan diri dengan sosial karena orang-orang di sekitar kita memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita karena berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Sementara Amang tadi kan baru datang juga ke Pati dan itu justru kalau saya di Jawa Barat ini kan sudah lebih multikultural ya, sudah lebih banyak. Sementara kalau di Jawa Tengah kan kebanyakan memang asli orang Jawa. Ini secara sosial apakah mempengaruhi Amang dalam pelayanan dan dalam juga bersosialisasi ini gimana nih Amang? Pengalaman Amang sendiri. Terima kasih. Dalam budaya yang berbeda, bagaimana saya melakukan pelayanan seperti ini? Di Jawa ini, di Pati ini, secara khusus di lingkungan saya ini, mereka itu sangat ramah. Dan saya tidak tahu ya, di balik keramahan mereka saya tidak tahu. Tapi yang pasti yang saya rasakan, mereka juga mencintai setiap orang yang baru datang di tempat ini. Tetapi asal yang baru datang itu mau mencintai orang-orang yang di sekitaran. Itu sudah saya rasakan. Dan mungkin juga di pembinaan kita waktu LPP ya, balik lagi ke LPP karena masih fresh lah, baru keluar dari LPP ya. Jadi di sana juga ditekankan di Buddha kita, jika kamu berada di suatu tempat, ingatlah, bersopan santunlah, merendahkan dirilah untuk datang menghadap ke RT, pimpinan setempat, pemerintah setempat, RT yang paling paling terendah. Roma hotusi, Papua ma iseho, Papua ma homar huatusi. Inna buti. Patadaw diri. Nah, dengan itu mereka menunjukkan rasa cintanya. Oh, dia menghormati saya, dia menghormati kami, orang yang ada di tempat ini yang sebelum dia, seperti itu. Jadi ketika kita menghormati mereka, menghormati tradisi mereka yang orang Jawa itu kan ini ya, Mas, Pak, mari. Nah, ketika kita melakukan itu, maka kita rasanya akan aman, gitu loh. Kita akan dapat berbaur. Saya pikir budaya itu harus bisa juga kita lakukan, budaya mereka. Seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang sulit. Kecuali ya ini belajar bahasa. Bahasanya memang sulit bagi saya. Saya pribadi belajar mendengar mereka itu sama sekali tidak mengerti, apalagi bahasa Jawa yang kromo ya katanya. Ya. Oke, Amang. Ini tadi sebenarnya pertanyaan yang harus saya sampaikan di segmen sebelumnya, tapi akan saya pertanyakan kembali di sini. Saya tahu sekali ya, Mang. Mungkin Amang juga sudah membaca beberapa artikel yang diterbitkan HKBP terkait dengan program HKBP yang sekarang sedang fokus sekali untuk memberangkatkan para pelayan-pelayan muda untuk kembali berzending, mengkobarkan semangat berzending kembali. Dan ini sudah dilakukan bukan hanya kepada angkatan Amang, dan sekarang bahkan sudah ada pelatihan khusus untuk calon-calon pelayan yang akan diberangkatkan ke berzending. Dan mereka bahkan juga sudah pergi ke pulau-pulau, Rupat, Enggano, dan sebagainya. Dan mungkin banyak juga yang belum tahu kalau ada zending yang seperti Amang lakukan di Pulau Jawa. Karena kita sudah berpikir ya kalau ketika mendengar Pulau Jawa ini kan ya semuanya sudah maju, modern, tidak ada lagi perlu pelayanan zending di sana dan sebagainya macam. Nah, ini bagaimana tanggapan Amang sendiri terkait dengan
program HKBP dan Amang sendiri adalah bagian di dalamnya. Silakan Amang. Terima kasih. Ketika saya sampai di Pati ini, saya menerima pukulan yang sangat kuat, sangat keras. Pukulannya adalah, seandainya 20 tahun sebelum hari ini, HKBP ada di Pati ini, kami akan menjadi jemaat HKBP. Seperti itu. Kita dapat menangkapnya ya. Artinya, mereka merindukan HKBP itu ada. 20 tahun yang lewat seandainya, 15 tahun yang lewat, hitungan mereka 20 tahun di sini, 15 tahun yang lewat seandainya HKBP ada, kami jadi jemaat HKBP. Maka tanggapan saya tentang keseriusan HKBP mengirim para calon pelayan belajar sending gospel dan baik itu di kota baik itu di desa sangat diperlukan, sangat diperlukan. Bukan karena saya sekarang di Jawa, atau juga saya saya bilang di pedesaan gitu loh. Artinya itu sangat diperlukan. Diperlukannya bagaimana? Tidak boleh ada lagi penyesalan bagi HKBP. Semisal, seandainya itu tidak kita mulai dari saat ini. Wow, betapa ironisnya, menyedihkannya, jika 20 tahun ke depan, kita akan mendengarkan kata-kata, seandainya 40 tahun yang lewat, HKBP didirikan di sini, saya menjadi jemaat HKBP. Maka, saya pikir, saya katakan mengapresiasi, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya sangat setuju dengan paham itu. Itu harus dilakukan sejak dini. Karena saya sudah mendengarkan, pukulan itu bagi saya sangat keras. Ketika saya mendengarkan itu dari orang Batak. Dan puji Tuhan mereka mendukung HKBP ini. Dia tidak hanya omongan semata. Ay boleh dekat didokon, ay ulang kata nadi. Boleh didokokan. Tapi nyatanya dia bela-belaan, sangat besar bela-belaannya untuk HKBP. Nah, itu dia. Semoga para pimpinan memperhatikan hal ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Amang Pahala Sitorus, Preses Distrik 8 Masjid Batang DIY. Beliau pernah menggambarkan ada ribuan, bahkan entah nyampe puluh ribu, saya datanya tidak terlalu akurat. Beliau pernah memaparkan di sepanjang Pantura ini ada ribuan orang Batak, tetapi lihat berapakah di sepanjang Pantura gereja HKBP. Semarang Barat, Kertanegara, HKBP Jawa Tengah, Semarang Barat, Kaliungu Kendal, HKBP Jepara, HKBP Kudus 5 tahun yang lewat. Nah, dari HKBP Kudus sampai ke Pati, Rembang, Cepu, Blora, dan bahkan Purwodadi 3 tahun yang lewat baru masih ada. Itu sending pusat, kan? Nah, ke arah Rembang, Ragan menuju ke Jawa Timur. Tidak mungkin tidak ada di sana orang Batak, tapi HKBP tidak ada. Nah, jadi saya pikir itu hal yang sangat bijaksana dipikirkan oleh HKBP sejak dini. Terima kasih, Nah. Oke, Amang, menarik sekali sebenarnya percakapan dengan Amang. Kami sih nanti ada waktu untuk bisa datang ke Gospel Pati, kita bisa bincang-bincang lebih banyak lagi, lebih detail lagi, dan bisa menginformasikan kepada teman-teman online kita yang saat ini sedang menyaksikan kita. Itu tadi menjadi penutup dari podcast kita di episode yang ke-16 ini, Amang. Kami berharap tadi apa yang sudah Amang sampaikan bisa juga menginspirasi, memotivasi teman-teman yang menyaksikan kita, dan juga teman-teman mungkin yang mendengarkan kita hari ini bisa membantu mendoakan apa yang sedang dikerjakan oleh Amang Pendeta Elimiano Siagian untuk bisa lebih semangat dalam melayani di Gospel Pati. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan. Terima kasih juga kepada Amang Pendeta Elimiano sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti ada lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih Amang, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo.